Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Ini, alhamdulillah ini pengurus semua ini set apa namanya yang hadir. eh Terima kasih banyak Ustadz Arif yang telah berkenan kembali untuk mengisi kajian sirah kita pada pagi hari ini. Adapun temanya kita masih melanjutkan sebenarnya atau apa namanya? Ya, melanjutkan tema yang sebelumnya masih terkait dengan kepanjangan dari bagaimana setelah Amul Husni, faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati para sahabat ketika melewati Amul Husni tersebut. Sebelumnya mari kita membaca lafaz Al-Basmalah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Raditu billahi رضيت rabbil بالله Raditu ربنا billahi rabbal Islam وبالإسلام dina wa دينا bi Muhammadin nabiyyan وبمحمد rasulullah نبيا Muhammad ورسولا wa ربي زدني علما ورزقا. kepada Ustadz Arif, monggo Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian rahmati Allah, eh ya ada pembicaraan tadi sebelum kita memulai kajian kita bersama ini. Eh, saya senang cara pengungkapan Budiah tadi ketika menyampaikan eh, beliau mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Saya teringat qadarullah, tadi pagi sama nanti malam sebenarnya pada hari bermuhammadiyah pagi tadi saya diminta untuk berbicara tentang peristiwa hijrah. Tapi sekali lagi karena ada beberapa pesan yang minta agar ini bagaimana dijelaskan, hal ini bagaimana begitu. Nah, saya sampaikan ada di antara satu hikmah ya. Eh, Bapak Ibu, saya tanya ke, ke jenengan semua. Ini juga sama ketika permulaan ini saya sampaikan. Itu yang disampaikan atau tadi dinyatakan oleh Budiah itu bukan hal yang sederhana. Itu perkara besar. Saya tanya ke jenengan semuanya. Eh, Sebelumnya saya tanya, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Terdengar Ustaz. Ustadz. Jelas. Jelas ya? Iya. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu masih ingat nggak peristiwa Nabi Yunus alaihissalam? Dimakan paus. Ikan paus. Ya. Ya, Bapak Ibu tahu kan Nabi Yunus kejadiannya seperti apa? Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini apa menarik. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan tentang berulang-ulang ini, tentang kalau menghadapi kesulitan, sesuatu yang berat, ya. Eh, Sepertinya Allah takdirkan itu, saya mendapatkan apa eh, sesuatu itu dengan seperti dituntun begitu. Jadi eh, kajian kemarin itu ada dua tahap begitu. Jadi sebelum saya itu ada pembacaan HPT. Sebelum saya itu waktu pembacaan HPT himpunan putusan tarjih itu hanya 15 menit waktunya, sedangkan saya 1 jam setelahnya. Nah,
Qadarullah saya bisa datang tepat waktu dan pembacaan HPT-nya itu tentang ini, tentang doa. Jadi mungkin selama ini kita sudah banyak melakukan banyak hal, tetapi ada yang kita lupa tentang adab berdoa. Salah satu yang ditekankan oleh dari putusan tarjih itu kalau berdoa itu adalah kita harus yakin Allah mengabulkan doa kita. Harus yakin Allah mengabulkan doa kita. Oh, sebentar. Afan Ustaz, fit ta'limnya Ustaz. Afan. Afan Ustaz, fit ta'lim Ustaz. Oke. Maaf Bapak Ibu tadi ada saudara sahabat dari Sumatera Barat jadi saya harus sampaikan dulu dan jadi itu tentang doa. Terus saya teringat beberapa doa. Jadi Bapak Ibu nanti monggo dicek sekarang, dicek ya, dicek kisah Nabi Yunus itu setidaknya ada di dua surat. Surat Al-Anbiya ada dan di surat Sofat ada, surat Sofat. Nah, kalau di surat Al-Anbiya itu kan disebutkan ketika Nabi Yunus sudah ada di dalam perut ikan itu, sudah berada di dalam perut ikan. Ya, kita nggak bisa membayangkan karena kita tidak mungkin mengalaminya sepertinya. Seperti apa rasanya berada di perut ikan gitu kan. Ya, yang pasti mungkin yang kita bayangkan adalah gelap, Bapak. Gelap. Tetapi di dalam surat Sofat itu ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi laula annahu kana minal musabbihin. Jadi sekiranya dia itu tidak termasuk orang yang mengucapkan tasbih, tidak bertasbih kepada Allah, tidak mengucapkan tasbih. Jika sekiranya, di dalam surat Safat ayat 43, ayat 44-nya nanti menjelaskan, jika sekiranya dia itu tidak termasuk orang yang bertasbih kepada Allah. Lala bisa fi batni ila yaumil maksud. Niscaya akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Dan itu mengisyaratkan memang benar sabda Rasulullah bahwa jasad para nabi itu tidak bisa tidak bisa dihancurkan karena itu berarti jasad Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tetapi karena beliau mengucapkan apa? Lihat, kalau kita melihat apa yang beliau ucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Tidak ada permintaan di situ. Tidak ada permintaan. Hanya saja menyatakan Allah Maha Suci. Jadi jadi bertasbih kepada Allah, itu dilihat oleh para ulama nanti. Ini di antara ya yang harus menguatkan kita. Jadi bertasbih kepada Allah yang menyebabkan Nabi Yunus alaihissalam itu seketika itu dikeluarkan itu dari perut ikan itu. Nanti kan dikisahkan itu di dalam ayat itu. Ketika sudah keluar, kan berada di tanah yang tandus. Itu ditumbuhkan. Yang dalam pikiran kita, artinya mungkin dilihat itu bagaimana dalam keadaan lemah itu bisa ada makanan. Itu dari di tanah yang tandus ditumbuhkan oleh Allah makanan. Sesuatu yang bisa dimakan langsung. Sehingga disinilah dibaca oleh para ulama, jika sekiranya ia tidak termasuk orang yang bertasbih, jadi tidak mengucapkan tasbih, dia bisa sampai hari kiamat di dalam perut itu. Tetapi Nabiullah Yunus alaihissalam itu mengucapkan tasbih. Dijelaskan oleh Allah apa yang dibaca di dalam perut ikan itu. Kan itu di dalam surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi di antara yang harus kita ucapkan saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu adalah bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Ya, bertasbih saja. Makanya Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita
hikmahnya ya ya sudah dijelaskan oleh beliau, tetapi jelas itu sangat dipahami oleh para sahabat karena dari kisah Nabi Yunus alaihissalam mereka juga juga belajar, kan disebutkan itu eh, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan, ada dua kalimat ringan di mulut tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi teringat ini. Jadi dengan begitu kita tidak tidak boleh ada yang lewat dari hari-hari kita tanpa bertasbih kepada Allah. Dan ternyata nanti itu sudah dibahas oleh para ulama. Hampir seluruh nabi dan rasul mengalami itu. Dan para nabi dan rasul selalu mengucapkan tasbih kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi nanti diikuti dengan istighfar ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tasbih ini adalah sesuatu yang istimewa. Itulah mengapa di antara nanti lafaz-lafaz zikir yang mudah tetapi sangat dianjurkan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sesuatu ya, makanya nih Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kalau kita tambahkan perspektif itu, maka cara kita memandang kepada zikir itu baru bertambah kuat. Seperti kemarin saya contohkan sholat. Sholat mungkin kita melihatnya seperti sesuatu yang Allah wajibkan dan itu menjadi beban bagi kita. Tetapi begitu sekarang kalau diingatkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika mendidik para sahabat itu diriwayatkan di antara hadis itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin kan juga dibahas ini. Apa pendapat kalian jika sekiranya di depan rumah salah seorang dari kalian itu terdapat sungai, di mana di sungai itu dia mandi setiap hari itu 5 kali. Yaktasilu fihi kulla yaumin khamsan. Hal yabki min daranisyah. Jadi ulah dikatakan apakah tersisa kotoran dari tubuhnya? Coba bisa dibayangkan. Orang-orang Arab di Madinah sendiri tidak ada sungai, Bapak Ibu. Tidak ada sungai. Tetapi mereka tahu sungai itu seperti apa tahu. Laut seperti apa mereka tahu. Jadi sekiranya ada sungai di depan rumah mereka, lalu mereka mandi 5 kali sehari di depan di sungai itu. Ditanyakan oleh Rasulullah, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka tahu semua rasanya mandi di sungai. Rasanya bagaimana mereka tidak mudah mencari air di Madinah itu. Terus mandi ya di sungai, air yang mengalir. Sungai selalu dipahami dengan air yang mengalir. Nah, tentu mereka menjawab, tentu bersih dia. Tidak ada yang tersisa kotoran di tubuhnya ya Rasulullah. 5 kali sehari coba. Pasti bersih orang itu. Maka Rasulullah lalu menambahkan, kadzalika mislus salawatil khams, begitu pula salat 5 waktu itu. Yamhullahu bihil khataya. Ya. Begitu pula salat 5 waktu itu. Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengan salat itu. Jadi kalau selama ini kita hanya berpikir eh, membersihkan mandi, membersihkan fisik, mandi untuk membersihkan fisik. Tidakkah kita berpikir bahwa sholat itu membersihkan jiwa kita, membersihkan rohani kita, membersihkan batin kita. Jadi lengkap hidup kita itu. Kita bersih secara fisik dengan mandi, kita bersih secara batin, secara rohani, itu dengan sholat itu. Sehingga cara pandang kita terhadap sholat itu bukan lagi beban. Makanya para sahabat itu bergembira kalau mendengar waktu sholat itu. Senang, seperti eh, panggilan yang menggembirakan. Gitu. Sehingga tidak ada beban, tidak. Dan benar-benar menuju sholat itu dengan sungguh-sungguh. Karena utuh. Gitu. Apa yang dirasakan dari dia mendengar apa itu sholat. Sama tadi, sekiranya kita sudah tahu, subhanallah, bahwa bertasbih kepada Allah, ini diantara yang membuat kita bisa melewati ujian-ujian kesulitan-kesulitan itu. Karena kenyataannya begini,
Siapa yang menciptakan dunia ini? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan udara, Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan air, Allah. Lalu yang menciptakan kita ini, Allah. Maka kalau sudah begitu ya kita semua ini milik Allah. Kalau kita semua ini milik Allah, bagaimana bisa ragu kita meminta kepada Allah? Semuanya ini miliknya. Jadi ketika mensucikan Allah, subhanallah. Jadi gak usah minta lagi. Insya Allah diberi. Insya Allah apa yang akan ditolong oleh Allah. Tetapi kaum muslimin pasti tahu semua. Karena Allah SWT juga telah menyatakan kan dalam nanti di bagian ketika kita membahas tentang ini. Saya saya membuka kitab juga ini karena saya khawatir ada sedikit perbedaan apa kitab yang teksnya secara digital dengan yang ini. Sepertinya lebih lengkap yang ada sedikit perbedaan versinya yang berupa buku teks ya. Jadi eh, itu Bapak Ibu sebagai apa pembuka tadi saya membayangkan ini eh, yang biasanya tidak apa tidak punya AC saking sejuknya dan saking dinginnya di Jerman itu kata tadi Mas Ferry kata Budi ya sampai tidak punya AC ya karena nggak butuh AC memang gimana orang biasanya di bawah 1 derajat kan tapi ini tiba-tiba panasnya sampai 40 itu saya tidak bisa bayangkan suasananya itu ya. Satu lagi saya untuk tambahan. Eh, Satu tambahan lagi begini. Eh, Bapak Ibu pernah mendengar ya kisah Ashabul Kahfi? Sering. Iya sering Ustaz. Ashabul Kahfi ya. Nah, Hmm. pernah mendengar hadis yang begini bunyinya. Man hafidha asra ayat. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di babul hasi ala suratin au ayat makhsusah. Nah, di antaranya itu adalah anjuran untuk membaca dan menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Dan itu berdasarkan riwayat dari sahabat Rasul Abu Darda radhiyallahu an, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, dia itu beliau itu menyampaikan begini. Man hafidha asra ayat min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal permulaan surat Al-Kahfi akan terlindung dari fitnah dajjal. Ini Bapak Ibu pernah mendengar nggak itu? Pernah mendengar? Pernah Ustaz? Pernah. Eh, Ya, Pernah ya. ya jadi Jadi itu juga jadi semangat untuk dibaca. relasinya Bapak Ibu tahu tidak? Dajjal sama Ashabul Kahfi. Bapak Ibu, kalau jenengan baca 10 ayat itu, jadi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ila akhiril ayat sampai dengan ayat ke-10. Kalau jenengan perhatikan, pokok dari 10 ayat itu ada di ayat pertama sama ayat terakhir. Ini penjelasan sebagian ulama tafsir. Jenengan kalau lihat itu kan kisah Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu yang dihadapi Bapak Ibu. Kenapa bersembunyi di gua? Satu yang dihadapi itu adalah fitnah pemimpin zalim. Nomor satu tuh yang dihadapi itu fitnah pemimpin zalim. Yang kedua yang dihadapi itu kenapa harus menghindar? Kan untuk menjaga keimanan. Karena yang kedua dihadapi itu adalah fitnah kerusakan masyarakat. Yang pertama itu fitnah karena disebabkan oleh pemimpin yang zalim. Yang kedua, fitnah yang ditimbulkan oleh rusaknya masyarakat. Ketika menghindar ke gua,
ke gua itu kan berdoa. Dampak dari doa mereka ini Allah takdirkan mereka itu ngapunten Bapak Ibu. Berapa lama tidur itu? Lebih dari 300 tahun kan? Kalau melihat kisah Al-Kahfi itu. Jadi hikmahnya itu ada pada doa salah satunya. Maka doa itu yang harus dihafal dan dihayati benar doanya itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Karena itu ada dalam bentuk redaksi wahyu. Maka itu absolut. Mutlak itu ada hikmah di situ dalam kata-kata itu, dalam doa itu. Kalau diperhatikan ditarik itu, lihat diawali dengan pujian kepada Allah yang telah menurunkan ya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Dalam konteks itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kekuatan bisa mampu hadir dengan doa itu ya, ya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Tetapi dari kekuatan doa itu dari kisah Ashabul Kahfi inilah yang dapat kita lihat pelajarannya. Terhindar dari fitnah pemimpin yang zalim, terhindar dari kerusakan masyarakat. Fitnah akibat masyarakatnya sudah rusak. Fitnah yang mereka hadapi itu sama dengan fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal. Kalau jenengan detail, buka di tafsir Al-Maraghi dan beberapa tafsir yang secara khusus membicarakan Israiliyat atau berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, Bapak Ibu, jenengan akan dapati. Apa yang dihadapi itu sama dengan yang dibawa oleh Dajjal. Ciri-ciri utama Dajjal, Bapak Ibu, kan bukan Dajjalnya sebenarnya. Sebelum Dajjal datang, itu ada ciri-ciri yang mengiringinya nanti. Satu, fitnahnya itu sesuatu yang benar itu bisa dikondisikan seakan-akan sesuatu yang salah. Sedangkan sesuatu yang salah bisa dikondisikan seakan-akan yang salah itu menjadi sebagai kebenaran gitu. Sesuatu yang baik dikondisikan seakan-akan sesuatu itu menjadi sesuatu yang buruk. Sedangkan sesuatu yang buruk bisa dikondisikan seakan-akan itu sesuatu yang baik. Ngapunten sangat Bapak Ibu. Saat ini kita sering melihat hal itu enggak? Sering melihat hal itu tidak? Ya, Yang Ustadz. benar Hmm. terlihat salah. Yang salah terlihat benar. Yang buruk terlihat baik. Yang baik terlihat buruk. Di sini di antara hikmah kisah Ashabul Kahfi, kekuatannya ada di doa itu. Dan kita melindungi diri kita, keluarga kita, umat kita dengan doa itu. Saya agak panjang kemarin membahas doa-doa ini yang di dalam Al-Quran itu karena audiensnya, karena faktor audiens di hari bermuhammadiyah untuk bekal hijrah. Jadi hijrah sekarang itu yang coba kita ini kan aslinya karakteristik kita tuh aslinya itu cuma menerima, bisa meminta sesuatu karena tambahan diberi oleh Allah. Karena apa? Segala sesuatunya milik Allah. Dan di dalam sebuah ayat disebutkan kalau Allah senang kalau kita tuh memintanya kepada Allah itu. Tetapi kita sering apa merasa sombong apa mengira segala sesuatunya itu bisa kita kendalikan semuanya. Sehingga kita abai dalam perkara ini. Nah, makanya ketika saya sampaikan ini itu supaya memang karakteristik-karakteristik yang yang substantif, yang asli milik Muhammadiyah ini juga muncul. Seperti kajian begini, itu tradisi yang sangat alami, yang sangat biasa di Muhammadiyah. Sangat alami, sangat biasa di Muhammadiyah. Mengaji itu tradisi, ya.
berzikir, mengaji. Kalau kita lihat semua kisah-kisah di generasi pertama di perserikatan kita, itu sudah apa tradisi yang biasa, kebiasaan yang alami. Sabar, tenang itu alami. Muhammadiyah itu orang Muhammadiyah seperti itu. Maka saya katakan, jangan lupa lagi kita memiliki jangan lupa meninggalkan kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan berzikir kepada Allah, mengawali zikir pagi, zikir petang, sholat malam, mengaji. Selain ya seperti yang biasa kita saksikan dari Muhammadiyah itu seperti apa saat ini. Maka dan ini bisa dihantarkan dengan apa? Ya dengan kita mengkaji sirah salah satu. Nah, jadi setidaknya dalam pertemuan kita ada dua tadi. Doa Ashabul Kahfi dengan eh, doa Nabi Yunus. Kuncinya itu keluar dari kesulitan adalah bertasbih. Mengucapkan subhanallah, bertasbih kepada Allah. Gak meminta apapun, sudah terserah Allah itu. Ini, ini apa? Karena apa? Sebenarnya ada di apa di dalam eh, kalau kita membahas Bapak Ibu ya, urutan dari pembahasan kita saat ini kan disebutkan itu awamilus sober. Di sini saya membuka dua kitab. Awamilus sabri wassabat. Jadi faktor-faktor yang menguatkan kesabaran dan ketegaran. Faktor-faktor yang menguatkan kesabaran dan ketegaran. Sepertinya Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri ini Bapak Ibu eh, seperti tadi ingin mengingatkan sebelum memasuki eh, tema yang lebih berat menghantarkan karena eh, ketika mengikuti kita dari pertama Bapak Ibu kan tadi sudah sering saya sampaikan ini untuk memudahkan kita ingatan kita dalam membayangkan sirah Nabi itu Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun kurang lebih ya. Rasulullah wafat kurang lebih di usia 63 tahun. Nah, ada jarak rentang waktu di situ 23 tahun. 23 tahun itu dibagi menjadi dua bagian utama yang berbeda sama sekali situasi dan kondisinya. Periode Mekah dan periode Madinah atau periode sebelum hijrah dengan periode setelah hijrah. Di 13 tahun itu kan bisa digambarkan gampang saja. 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara personal, dakwah secara privat Rasulullah SAW itu. Sehingga belum ada reaksi yang kuat didapati oleh beliau dan para sahabat. Tetapi memasuki tahun keempat, ketika Allah perintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan, barulah ya, respon ya, orang-orang musyrik itu memberikan dampak yang berat kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat itu. Tahun keempat, tahun kelima itu mencapai puncaknya, mulai pedih, mulai perih, bahkan sudah ada yang terbunuh. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan sebagian yang tidak memiliki pelindung atau merasa benar-benar terancam bahkan di tengah-tengah keluarga mereka agar hijrah ke Afrika, ke Habasyah itu. Tetapi inilah takdir Allah. Tahun ke-6 ketika orang-orang musyrik itu semakin keras, justru Allah karuniakan dua kesatria terkuat di Quraisy dari Bani Adi dan Bani Hashim, Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, mereka berdua masuk Islam. Sehingga tidak ada cara lagi mereka kecuali lalu mereka membuat cara memboikot secara ekonomi, secara sosial kan nggak bisa jual beli, nggak boleh berbicara sama mereka itu. Secara politik semuanya mereka itu diboikot. Sampai tahun ke-10. Tahun ke-10 itu Allah memberikan ujian kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang selama ini menjadi pendukung kuat beliau dalam perjuangan beliau dalam perjuangan dakwah beliau ini, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat. Abu Talib juga wafat. Kalau dari sisi urutannya Abu Talib dulu wafat, baru Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat. Nah, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Nah,
Setelah itu aslinya tuh begini, terjadilah peristiwa itu, Isra Mi'raj. Nah, nanti lanjutannya, Bapak Ibu, sebenarnya kan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merubah, tetap beliau itu berikhtiar merubah strateginya, tidak hanya di dalam kota Mekah saja, lalu keluar kota Mekah ke Taif, lalu mendapatkan hal yang sudah kita ketahui semuanya. Tetapi saya akan sampaikan bagian detailnya tuh karena disitulah nanti kita akan melihat eh, keindahan pelajaran itu dan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya bagaimana tidak saya katakan itu keindahan pelajaran tuh. Kan sudah saya singgung kemarin. Beliau ini manusia yang paling mulia, paling agung. 7 pintu langit itu dibuka untuk beliau, Bapak Ibu. Nanti itu. Bahkan malaikat Jibril ada tidak bisa melewati langit ketujuh itu. Untuk bisa tiba di Sidrah Al-Muntaha itu. Tetapi sekali bermanusia yang sudah di tempat yang tertinggi dan termulia itu. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan dunia kan tetap diuji. Beliau tetap terluka. Beliau memiliki bekas cedera di dada, di tangan, bahkan di wajah beliau. Kasus di Uhud misalnya. Beliau terluka hebat. Begitu. Jadi kenapa jadi indah? Loh, bagaimana kita yang tidak semulia itu, tidak pernah diuji seberat itu, lalu bagaimana kita tidak bersabar? Bagaimana kita bisa menyerah dengan ujian? Ya, ya ini menjadi pelajaran gitu bagi kita. Nah, Rasulullah SAW nanti kan sepulang dari peristiwa Isra Mi'raj itu, Bapak Ibu, kan merubah strategi dakwah beliau. Beliau juga dalam kehidupan keluarga itu, Bapak Ibu, kan banyak tawaran itu agar menikah lagi dan seterusnya. Mengingat putri-putri beliau. Akhirnya kan beliau menikahi di tahun ke-10 itu, menikahi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Itu perempuan yang sudah tua. Karena suaminya juga meninggal dunia saat hijrah ke Habasyah. Dan Rasulullah ini khawatir karena Saudah ini dari kalangan Bani Mahzum, khawatir nanti dianiaya. Tetapi begitu dinikahi oleh Rasulullah SAW, meskipun yang mereka incar itu adalah Rasulullah, tetapi Bani Mahzum sendiri punya kebahagiaan. Karena apa? Perempuannya dinikahi oleh orang yang mulia. Sama juga dengan Abu Sofyan. Kan putri beliau nanti eh, dinikahi saat hijrah ke Habasyah di antara sahabat Sahabiyah yang ikut menghindar ya saat itu. Ummu Habibah. Ummu Habibah ini putri dari Abu Sofyan yang nama aslinya adalah Ramlah. Ini kan suaminya itu saat hijrah murtad lalu meninggal di Habasyah. Demi menjaga kemuliaannya, kan Rasulullah menikahinya dari jauh itu. Abu Sofyan itu memusuhi Rasulullah masih, tetapi dalam sekali waktu juga merasa bangga karena putrinya dinikahi oleh orang yang di, dipandang mulia dan itu diakui oleh Abu Sufyan. Nanti saya sampaikan ketika kita membahas misalnya tentang awamil sabar itu, ketika bicara tentang kiadah kepemimpinan Rasulullah SAW di sini dalam kitab ini disebutkan qiyadatun tahwi ilaiha al-afidah. Jadi kepemimpinan yang membuat hati itu menjadi tenang, menjadi lega. Kan disebutkan itu. Jadi kenapa sekelas Abu Jahal itu ya, kenapa memusuhi Rasulullah SAW? Sejatinya mereka tidak bisa menghindari, tidak bisa membantah kemuliaan, keagungan Rasulullah, tidak bisa. Makanya dikatakan, kami ini sudah bersaing dengan Abdi Manaf, Bani Abdi Manaf. Kalau mereka memberi makan orang, kami juga memberi. Kalau mereka menanggung orang-orang, kami juga menanggung.
untuk sesama, untuk menunjukkan levelnya sama, kata Abu Jahal. Sama levelnya. Kami dengan orang-orang dari, maksudnya dari Bani Hashim itu sama. Sampai mereka akhirnya menunggang kuda memegang bendera, kami juga sama menunggang kuda untuk menunjukkan kesatria, kekuatan, kepemimpinan, ketangguhan, sama menunjukkan. Tetapi tiba-tiba di antara mereka, kata menyebutkan, di antara kami ada yang mendapatkan wahyu, jadi nabi. Nah, bagaimana lalu bisa mereka menandingi itu? Kan tidak bisa. Nggak ada jalan lain. Caranya apa? Dengan mendustakannya. Kan? Jangan baca itu nanti di bagian eh, penyebab kenapa eh, Rasulullah SAW itu kepemimpinannya itu melegakan hati dan tidak terbantahkan beliau itu. Tetapi orang-orang musyrik, ya, orang-orang tidak mengakui beliau, kenapa memilih itu? Karena kesombongan, karena kesombongan. Sehingga Abu Jahal diriwayatkan itu di dalamnya. Dia tidak mengakui Rasulullah SAW itu ya karena dengki, karena iri, karena kesombongan. Kalau kita pelajari dari karakteristik Abu Jahal ini, Bapak Ibu, sebenarnya tantangan dakwah ya gak jauh-jauh dari tipe orang seperti itu juga dan tipe kelompok seperti itu juga. Kesombongan, keangkuhan. Ya kita kalau sudah belajar seperti ini, lurus saja di atas kebenaran itu, nggak usah noleh kanan noleh kiri. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita yang akan menguatkan kita. Nah, saya sampaikan kembali. Mari, mohon izin saya bisa menampilkan ya. Sebentar, apakah sudah saya buka ya ini kitabnya? Oh, maaf, sudah seharusnya. Oh, bukan. Hmm, sebentar. Saya mohon izin. Sudah bisa terlihat nggak Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah Ustaz. Ini faktor-faktornya. Jadi Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri ingin menyampaikan kalau urutan peristiwanya itu setelah eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengalami peristiwa yang sedemikian rupa itu, Rasulullah tetap berikhtiar. Di antara ikhtiar beliau itu yang nanti menghasilkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa dipandang sebagai persiapan menuju peristiwa hijrah. Rasulullah SAW itu strateginya beliau tidak keluar berdakwah itu di pagi sama siang hari. Beliau merubah. Beliau keluar malam hari. Nanti ada peristiwa di mana di musim haji itu ada orang-orang dari Yasrib, 6 orang muda-muda. Inilah yang nanti juga dibaca secara detail ya. Karena pada bagian-bagian tertentu itu ada peristiwa-peristiwa itu yang dipotret sampai menjadi tesis, menjadi disertasi. Saya memiliki sebuah tesis di Universitas Islam Madinah itu tentang hijrah dalam pandangan Al-Quran. Jadi tesis itu. Jadi peristiwa hijrah itu dijadikan tesis. Bagaimana
seluruh rangkaian itu, hijrahnya para nabi dan rasul itu dikisahkan semuanya, dikaji yang dalam Al-Quran semuanya, sampai hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, termasuk bagian utamanya ini. Jadi setelah urutan peristiwanya aslinya itu, Rasulullah SAW merubah strategi dakwah beliau, beliau dakwah malam hari, qadarullah Allah takdirkan bertemu dengan 6 orang dari Madinah itu, dari Yasrib saat itu, dari Yasrib ya, yang melakukan ibadah haji. Mereka itu sudah jenuh menjalani interaksi hidup mereka itu dengan orang Yahudi. Mereka selalu diremehkan dan dikata-katai bahwa mereka sedang menunggu hadirnya seorang nabi. Yang jika nabi itu setelah hadir, mereka akan diperangi dan dikalahkan. Seperti dulu, disebutlah para nabi-nabi dulu, bersama para nabi dan rasul mengalahkan mereka. Qadarullah keluar malam hari itu didampingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan didampingi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sampai mendengar ada omongan-omongan ini, 6 orang ini. Sampai ditawarkan kepada mereka, maukah kalian bertemu dengan orang yang dimaksud itu? Mengapa tidak? Akhirnya dipertemukanlah dengan Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah SAW menyeru mereka 6 orang ini. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka takjub. Dan mereka langsung masuk Islam. Lalu mereka berjanji, di musim haji yang akan datang, mereka akan membawa orang lagi. Benar, itulah nanti terjadi peristiwa Bai'ah Aqobah itu yang pertama. Mereka datang lagi membawa 12 orang. Nambah 7 orang. 5 itu masih sama dengan yang pertama. Hanya 1 orang yang tidak ikut. Nah, diganti orang lain begitu. Nah, nanti pada yang kedua, mereka membawa 70 orang. Pada yang bagian itulah nanti Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu an untuk mengajari mereka. Sampai terjadi peristiwa di mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah segera meninggalkan kota Mekah karena beliau akan dibunuh. Nah, ini di dalam rangkaian-rangkaian ini Bapak Ibu, dari kisah ini, jadi kalau saya gambarkan, kalau saya biasanya menjelaskan di kelas itu menggunakan papan tulis ya, saya jelaskan itu pemetaan tahunnya, lalu pemetaan peristiwanya. Ini bagaimana nanti misalnya selain yang dari kitab sirah Nabi, dari literatur tafsir kalau kita ikutkan juga literatur hadis-hadis, misalnya di antara momen-momen sebelum peristiwa Isra Mi'raj dan apa sepulang dari Taif kan turun wahyu Allah yang satu surat itu utuh itu, surat Yusuf. Surat Yusuf 111 ayat. Langsung satu surat. Di antara surat yang panjang yang diturunkan langsung. Itu kan menjadi pelajaran sendiri. Bagaimana nanti kita bisa memahami secara utuh faktor-faktor yang membuat mereka tuh sabar dan kuat. Dari perspektif surat Yusuf saja, itu kan para ulama mengambil satu pelajaran penting, Bapak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu kita tidak bisa membayangkan bahwa eh, kita itu diuji dengan kalau mau dengan kenikmatan begitu diuji dengan satu kenikmatan itu adalah sesuatu yang lain dengan sesuatu yang akan membuat kita sedih. Tidak. Bahkan Allah SWT Maha Kuasa menguji kita itu sekaligus dengan satu perkara. Sesuatu yang kita sukai itu sekaligus dengan sesuatu yang membuat kita bahagia itu Allah bisa menjadikan kita menjadi sedih. Ya kisah Nabi Yusuf itu Bapak Ibu. Nabi Yusuf itu disukai oleh ayahnya. Tetapi justru itu yang membuat iri saudara-saudaranya. Jadi satu sisi membahagiakan Nabi Yusuf, satu sisi itu juga sekaligus menjadi awal ujian bagi beliau. Nabi Yusuf itu daripada di dalam sumur, ada di dalam pertolongan orang-orang berada hidup di dalam istana. Tetapi kenyataannya Nabi Yusuf lebih suka di penjara karena hidup di istana itu justru menimbulkan fitnah. Di penjara justru bisa menghindari fitnah itu. Coba kalau kita perhatikan, mana lebih enak hidup di istana
yang penuh kenyamanan itu sama hidup di penjara. Tapi bagaimana Nabi Yusuf memilih penjara itu? Sehingga kalau dibaca utuh, Bapak Ibu, sampai akhirnya nanti, di setiap episode kisah-kisah itu selalu ditunjukkan yang tegak di atas ketetapan Allah, bersabar di atas ketetapan Allah, itulah yang akan mendapatkan kemenangan sejati, kebahagiaan sejati, ketenangan sejati. Dan bisa melihat semua fenomena. Karena mereka, ini Bapak Ibu, nanti dipahami misalnya, puncaknya memang segala sesuatunya disebutkan di sini. Ini, inna sabab ar-ra'isi fi dzalika awalan wa bizzat huwa al-imanu billahi wahdah. Jadi yang membuat ketahanan, kesabaran dan ketegaran yang begitu dahsyat. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika saya jelaskan, Umar bin Khattab sendiri sebelum sampai benar-benar takjub mendengar eh, Al-Quran yang dibaca oleh adiknya itu, kan sudah lama Umar bin Khattab itu berpikir, bagaimana orang-orang bisa sekuat dan setabah ini? Nah, ternyata ini puncak semua sebab itu sejatinya adalah ini, keimanan kepada Allah. Al-imanu billah. Inna sabab ar-ra'isi fi dzalika awalan wa bizzat. Ya, secara substantif itu adalah keimanan kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan pengetahuannya tentangnya dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Jadi kalau sudah tertanam di dalam hati itu sedemikian kuat, tidak akan tergoncang, tidak akan tergoncang itu. Jadi apapun yang terjadi itu akan kuat. Inilah puncaknya. Kekuatan kaum muslimin itu ada bersandar kepada keimanan kepada Allah. Nah, terus tadi yang kedua, ya saya sebutkan dulu, kan di sini dikisahkan itu 6. Ini dibuat oleh Syekh Rahman Al-Mubarakfuri untuk sebagai pengantar. Kita tuh bersiap-siap. Karena apa? Ya, setelah apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, setelah ada pengikut, setelah ada pertolongan dari Yasrib, setelah hijrah, apakah otomatis semua perkara-perkara yang memilukan itu lalu tidak ada? Ya tidak, tetap ada. Tetapi kita dituntun untuk memahami kehidupan duniawi seperti itu memang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Ada yang diberi kesempatan oleh Allah bisa menyaksikan hasil perjuangannya, diberi kesempatan menyaksikan. Ada yang memang tidak diberi kesempatan oleh Allah dan itu memang sepenuhnya takdir Allah. Tetapi selama semuanya kembali kepada Allah, karena Allah, demi Allah, maka semuanya itu dinilai baik. Maka saya sampaikan, saya pernah menyampaikan ke jenengan Bapak Ibu itu. Monggo diingat-ingat di seri apa begitu. Saya lalu mengutip perkataan Bapak Ibu ini sering pernah mendengar ini ya, Kitab Al-Hikam. Siapa ini? Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah, Kitab Al-Hikam. Pernah mendengar Bapak Ibu? Al-Hikam, Ibnu Athaillah. Mas Fari Pernah pernah Ustaz. mendengar? Sudah jelas Ustaz. Pernah. Hah? Pernah Ustaz. Pernah ya? Iya. Kan salah satu bait-bait isi itu kan disebutkan bahwa min alamatin najahi fin nihayah. Nah, jadi di antara tanda-tanda kesuksesan pada akhirnya, maksudnya adalah apa? Di antara tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bakal sukses pada akhirnya. Min alamatin najahi fin nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah adalah kembali kepada Allah saat permulaannya. Jadi jika segala sesuatu itu ya, di antara tandanya ini, tanda bagusnya ya. Bagusnya sesuatu itu pada akhirnya tuh hasilnya apapun tetap bagus. Apa tandanya? Ketika memulai sesuatu atau ketika permulaannya sesuatu itu dimulai dengan kembali kepada Allah. Jadi itu sama saja ingin menyatakan begini Bapak Ibu. Kalau semua yang dilakukan itu sejak awalnya itu sudah diniatkan karena Allah, demi Allah, untuk Allah, hanya tujuannya karena Allah semua, kepada Allah semuanya.
Maka apapun yang terjadi setelah itu, mau terwujud seperti apa, bisa menyaksikan hasilnya atau tidak bisa menyaksikan apapun, pada akhirnya itu dinilai tetap baik. Karena apa? Karena semuanya karena Allah. Karena apa juga? Karena dunia sementara. Tetapi di akhirat segala sesuatunya itu nanti diungkap. Nah, maka inilah yang jadi puncak keimanan. Kenapa para sahabat itu sangat kuat, sangat tabah. Ini. Jadi ini dijadikan sebagai pengantar untuk tidak terkejut nanti kita memasuki tahap berikutnya. Karena masih dahsyat kehilangan kehilangan Ummul Mukminin Khadijah ketika dakwah sedang berat-beratnya. Baru saja keluar dari apa boikot. Kelak Rasulullah juga akan meneteskan air mata lagi Bapak Ibu. Berangkat perang Badar, putri beliau Ruqayyah itu sakit keras. Beliau kembali, Ruqayyah sudah dimakamkan. Itu beliau mengalami eh, seperti itu. Sebagai nabi, seorang rasul. Yang saya katakan, beliau sudah melewati 7 petala langit itu. Tapi beliau diuji oleh Allah dengan ujian itu. Beliau terluka. Kalau kita pernah kehilangan sahabat, Rasulullah juga kehilangan sahabat beliau. Kan beliau juga meneteskan air mata ketika menyaksikan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kalau kainnya itu untuk digunakan untuk menutup kepalanya, kakinya tersingkap. Kalau kakinya yang ditutup, wajahnya tersingkap. Coba. Ini duta beliau yang pertama kali. Sahabat yang beliau sangat percaya, beliau sayangi. Berhasil menjalankan amanah Rasulullah SAW untuk berdakwah. Mendahului beliau. Ya, ke Yastrib. Sampai nanti berubah Rasulullah hijrah menjadi Madinah, itu namanya. Madinatul Rasul. Nah, jadi eh, ini ya yang pertama. Al-Iman Billah. Yang kedua adalah Qiyadah. Kepemimpinan Rasulullah SAW yang membuat hati itu menjadi tenang. Karena apa? Eh, Beliau ini membawa semua karakter itu, Bapak Ibu. Ketenangan beliau, kesabaran beliau, ketegaran beliau, ketabahan beliau, semuanya dibawa. Dan itu tidak bisa dibantah oleh orang-orang musyrik. Beliau mengakui. Ini tadi yang saya kisahkan. Jadi tidak bisa mereka mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, asy'ur bil mas'uliyah. Jadi ada perasaan tanggung jawab. Di sini gambarannya, fakana sahabah yash'uruna syu'uran taman ala ma kawahilil bashar min al-mas'uliyah al-fahma ad-dahma wa anna hadhihi al-mas'uliyah la yumkinu anha al-khiyad wal inkhiraf biha. Jadi begini, dakwah ini diterima sebagai amanah dan para sahabat itu merasakan besarnya tanggung jawab terhadap amanah ini. Karena kalau amanah ini tidak diambil, dampak kerugian bagi kehidupan mereka itu jauh lebih besar dibandingkan resiko jika amanah ini dijalankan dengan apa yang terjadi kepada mereka belum apa-apa. Tidak tidak ada apa-apanya. Karena apa? Kalau amanah ini dibiarkan, lalu amanah tidak ditunaikan, maka kerugian pada kehidupan manusia itu jauh lebih besar. Kesesatan yang merajalela, kerusakan kehidupan manusia semuanya, dan apa yang akan menimpa mereka setelah mereka meyakini bahwa Allah SWT telah menetapkan sesuatu, maka mereka memandang ini sesuatu amanah, dan apa yang menimpa mereka itu bukan menjadi bukan masalah lagi. Karena apa?
Jika tidak mereka ambil amanah ini, maka dampaknya jauh lebih besar dari resiko yang mereka hadapi saat ini ketika mereka menjalankan amanah. Jadi eh, coba Bapak Ibu, gimana bisa mengambil gambarannya? Ini salah satunya kisahnya. Di sini disebutkan ya. Jadi nanti bisa cek lagi kisahnya itu. Ini panjang kisahnya. Jadi gini ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, tawaf di Ka'bah, gitu. Lalu Rasulullah SAW dicegat oleh beberapa orang musyrik. Engkaukah Muhammad yang mengatakan Tuhan kami begini dan begitu? Kata Rasulullah, iya. Rasulullah SAW langsung diserang saat itu. Maka riwayat yang lain menyebutkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami gak ada yang berani menolong Rasulullah. Rasulullah diserang, dipukuli. Disitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung itu memukul, menendang ke orang-orang yang menganiaya Rasulullah SAW. Lalu orang-orang itu berpindah menghajar Abu Bakar. Sampai ketika sudah hampir mati itu Abu Bakar, sudah ada sebagian riwayat menyebutkan itu Abu Jahal sudah berada di atas dadanya itu, diinjak itu. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang itu? Jadi sudah hampir mati karena dikeroyok. Lalu orang-orang mengingatkan, kalau sampai dia meninggal, sampai dia mati, maka kalian akan berhadapan dengan Bani Taim, keluarga besarnya, klannya Abu Abu Bakar saat itu. Maka Abu Bakar selamat karena peringatan itu. Digotong pulang. Coba, ketika dibawa pulang itu, ketika sadar, ini kan sebagian besar itu masih musyrik, keluarga Abu Bakar itu. Sebagian besar masih musyrik. Yang menolong pun masih musyrik. Cuma mereka nggak terima juga kalau orang dari suku mereka dianiaya di depan mereka. Ketika diselamatkan begitu, ketika siuman, coba apa yang ditanya? Bagaimana Rasulullah, bagaimana Muhammad? Semuanya dikisahkan, diriwayatkan, semua menunjukkan wajah kecewa. Orang ini bapak belur gara-gara temannya, karena gara melindungi temannya. Begitu siuman, dia nggak menanyakan dirinya, justru menanyakan temannya itu. Bagaimana? Itu nggak bisa berdiri Abu Bakar tuh, nggak bisa berdiri. Ketika nggak tentu nggak ada yang mau menjawab lah teman-temannya itu. Ketika sampai akhirnya teman sebagian besar orang-orang dari sukunya itu sudah keluar, baru kan ibunya atau bibinya mengatakan, temanmu itu dalam keadaan baik. Ketika sudah dibilang seperti itu, Bapak Ibu, Abu Bakar kan masih tidak percaya, nggak percaya. Sampai semuanya dibuat kesal oleh Abu Bakar. Jadi ketika diberitahu, temanmu baik-baik saja, Abu Bakar nggak percaya. Abu Bakar malah minta diantar ke tempat Rasulullah itu. Itulah di dekat Sofa, di dekat Bukit Sofa, di rumah Arkom bin Abil Arkom. Rasulullah SAW, maaf, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu digotong. Jadi nggak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Digotong, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Coba, kalau jangan baca ini, coba ya, ketika diberitahu, aina huwa, di mana Rasulullah? Abu Bakar tuh diberitahu sama keluarganya, nggak percaya kalau nggak melihat sendiri. Sampai bertanya begini, sampai ini berkata ini ibunya di rumah Arkom, di rumah Ibn Arkom. Lalu Abu Bakar mengatakan fa innallaha alayya, fa inna lillah ya, fa inna lillahi alayya alla azuk ta'aman wal ashrab syaraban au ati Rasulullah, bahwa dia ini sampai menantang, aku gak mau makan, gak mau minum sampai aku melihat Rasulullah, sampai aku didatangkan, dihadapkan di depan Rasulullah. Bapak Ibu, digotong dia itu, Abu Bakar digotong, dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Ini kalau kisah lengkapnya jenengan bisa nangis itu ketika ya, gimana Rasulullah melihat sahabatnya yang melindungi beliau itu terluka hebat, dalam keadaan payah, digotong.
tetap tidak mau percaya dan sampai mengancam keluarganya, tidak mau makan, tidak mau minum, kalau nggak melihat langsung bahwa Rasulullah baik-baik saja. Begitu dihadapkan di depan Rasulullah, kan dipeluk oleh Rasulullah, Bapak Ibu. Jadi sahabat itu eh, memegang amanah itu, mengambil tanggung jawab itu, melindungi Rasulullah SAW sampai segitunya. Apa yang terjadi pada dirinya? Tidak ada apa-apa. Selama menjaga Rasulullah SAW itu bisa dapat mereka tunaikan. Jadi itulah sehingga dikatakan eh, ada bukti tanggung jawab ya, asyur bil mas'uliyah ya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Qur'an. Nah, ini Bapak Ibu. Jenengan cek nanti ya. Saya bacakan 3 ayat saja. Bahwa sejak permulaannya mereka itu sudah mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an bahwa ketika mereka akhirnya beriman, mereka itu tahu konsekuensinya. Nah, monggo jenengan ingat-ingat ini ya. Misalnya ini. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika mereka sudah mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belumlah diuji. Sampai dijelaskan, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga nyata di hadapan Allah siapakah yang benar terhadap pernyataannya dan siapakah yang berdusta. Ya, kita tidak kita artikan sehingga Allah mengetahui. Enggak. Pengetahuan Allah tidak terikat pada hal yang lain, tetapi maksudnya adalah nyata di hadapan Allah. Jadi Allah Maha tahu karena Allah mengetahui sebelum dan sesudah itu terhadap apa yang terjadi pada kita. Jadi apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan beriman, sedangkan mereka belumlah diuji. Sama juga ayat-ayat yang lain misalnya am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kalian itu akan masuk surga begitu saja sedangkan belum nyata di hadapan Allah siapakah yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Jahadu itu jihad. Jadi badul juhd itu jihad itu menunaikan berjuang dengan seluruh kemampuan dan belum nyata di hadapan Allah siapakah yang bersabar. Nah, nanti di ayat yang lain dijelaskan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Di redaksi awalnya mirip. Apa kalian mengira akan masuk surga begitu saja, sedangkan belum tiba, belum menimpa kalian, walam ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum, massathumul bassa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja, sedangkan belum eh, sampai kepada kalian, atau kalian juga belum 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 merasakan apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka itu. Mereka tertimpa kesengsaraan, bahaya, dan mereka mengalami kegoncangan. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman itu berkata, bilakah turun atau bilakah pertolongan Allah itu tiba? Ketahuilah, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi tadi Bapak Ibu. Jadi mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pegangan. Jadi terhindar dari fitnah, kalau melihat tadi yang saya sampaikan pelajaran dari surat Al-Kahfi misalnya, rahasianya ada di doa. Tetapi kalau ditarik ke depan, rahasianya juga ada pada kitab, pada Al-Quran itu, yang tidak ada penyimpangan. Itulah kenapa Bapak Ibu, kenapa kita ikhtiarkan bahwa kitab itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi kenapa misalnya saya sampaikan, saya senang sekali, saya berada di perguruan tinggi di UAD ini. Saya juga menyemangati Ustadz Alda ini untuk tidak lupa kenangannya di UAD. Jadi
WADE ini satu-satunya perguruan tinggi yang tetap mempertahankan eh, 4 studi Islam itu dan 4 sertifikasi Islam itu, dan salah satunya adalah eh, tahsin dan hafalan Al-Quran. Karena ya lebih bagusnya tuh kan memang ini, Bapak Ibu. Di Al-Quran ini ada di dalam diri mereka itu. Jadi ini ada rahasianya seperti tadi ya, saya menyampaikan. Para ulama itu melihat sirah Nabi itu, ada pelajaran-pelajaran uniknya yang dicabut, yang diambil oleh para ulama. Begini, kan peristiwa Isra Mi'raj itu setelah 10 tahun. Itu kan di tahun ke-10. Jadi di antara cara menanamkan kenapa para sahabat itu kok sholatnya tuh gak seperti kita gitu loh. Para sahabat itu kalau mendengar sholat itu bersegera, bergembira, kuat gitu ya. Senang itu ya karena mereka selama 10 tahun itu benar-benar ditanamkan mengenal Allah. Jadi ketika Allah karuniakan sholat, itu seperti undangan, seperti panggilan begitu. Seperti panggilan untuk mendekat. Maka sebuah kegembiraan itu. Kalau kita dipanggil oleh orang, oleh apa, sesuatu yang kita sukai, kita kenal dengan baik apa. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Sehingga membuat ini apa, pengenalan mereka terhadap Allah yang begitu dalam itu ketika datang ke sholat, apalagi dengan beberapa petunjuk Rasulullah dengan penjelasan sholat itu begini, begitu sholat itu begini, itu semakin membuat para sahabat melihat sholat itu sebagai sesuatu yang istimewa. Maka ketika tiba waktu sholat, ya sudah mereka. Dan itu membuat mereka juga kuat dalam menjaga sholat. Jadi yang kelima faktornya itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran telah menjelaskan hal-hal yang membuat mereka akhirnya tabah. Al-Bisharat bin Najah. Yang keenam adalah memang Allah berikan berita gembira tentang kemenangan pada akhirnya. Dan kemenangan itu ada kemenangan di dunia, ada kemenangan di akhirat. Nah, ini yang apa, menguatkan mereka dalam beberapa kisah-kisah, eh, bahwa seperti ini yang menarik Bapak Ibu. Wa yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Jadi seperti tadi ya, keyakinan kita pasti adanya pertolongan Allah. Maka eh, mari kita bayangkan bersama-sama. Saya itu senang Bapak Ibu, kenapa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan begini. Karena ada beban amanah itu yang harus ditunaikan dari satu sisi, tetapi dari sisi yang lain itu membuat kita saling menguatkan, itu saling menguatkan. Demi Allah, kita tidak tahu persis beratnya ujian kita masing-masing, kita tidak tahu persis. Kadang di antara teman-teman kita sendiri, orang-orang dekat kita sendiri, itu kan nggak terbuka, nggak menyampaikan semuanya, betapa beratnya kesulitan yang sedang dihadapi. Tetapi dengan kebersamaan seperti ini, itu eh, bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling menjaga, saling melihat eh, sesuatu yang lebih bernilai, sehingga kita bisa eh, dengan melihat itu kita bisa melihat jalan keluar itu. Jadi bab ini memang sepertinya dihantarkan untuk melihat, untuk memberikan kesiapan. Karena setelah ini akan ada peristiwa-peristiwa yang lebih dahsyat lagi. Kan setelah ini hijrah, ya, ada pertolongan Allah beberapa orang. Lalu Allah persiapkan itu orang-orang di Yasrib masuk Islam. Tetapi setelah itu kan ada pertempuran. Dan pertempuran itu dahsyat Bapak Ibu. Jumlahnya pernah saya sampaikan ke jenengan. Bukan 10 kali, 15 kali. Lebih dari 50 kali. Sebagian bahkan mencatat lebih dari 80 kali. Sepanjang nanti sampai dengan peristiwa Haji Wada. Ya. Itu nanti masih ada perang Tabuk lagi.
Rasulullah SAW menghadapi Romawi. Dan itu dahsyat sudah. Sehingga bisa ada kesiapan kita itu nanti mendengar kisah-kisah para sahabat. Kalau kasus perang Uhud, Bapak Ibu, ketika berangkat ke Hamraul Asad, di antara mereka kan memang sudah cedera parah. Cacatnya itu seumur hidup. Ada yang pincang, ada yang terpotong tangannya. Tetapi tidak kurang dari 1 hari istirahat kan mereka harus berangkat lagi itu untuk berangkat di peristiwa Hamraul Asad. Sampai digambarkan 2 orang bersaudara gantian menyeret itu hanya untuk karena perintah Rasulullah SAW, siapapun yang telah ikut bertempur kemarin maka mereka lah yang berhak berangkat. Orang-orang munafik yang mundur dari peristiwa pertama itu sekira 300 orang itu lalu menawarkan diri mau ikut, ditolak oleh Rasulullah karena harga keberangkatan itu sudah beda, tiketnya sudah habis kemarin itu. Orang munafik tidak ada kesempatan. Padahal yang berangkat itu hampir kesemuanya cedera semuanya, Bapak Ibu. Jadi ada peristiwa dahsyat itu dalam peristiwa perang Uhud. Tapi hikmahnya banyak sekali. Karena terselip dalam peristiwa perang Uhud itu ujian tentang cara pandang mereka terhadap harta. Itu kan gara-gara turun itu. Jadi eh, 6 faktor awamil sabar wasabat ini dapat kita jadikan ingatan. Itulah yang menguatkan mereka. Ini kan masih dengan sampai tahun ke-10. Jadi dari seluruh peristiwa yang detil-detil, para ulama juga mengorek itu peristiwa pelajaran-pelajaran. Di antaranya tadi yang saya sampaikan. Setelah 10 tahun ini, di balik turunnya, di balik semua peristiwa yang menimpa Rasulullah SAW dan keluarga beliau, Allah turunkan perintah sholat itu. Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Rasulullah bisa melewati 7 petala langit itu. Tetapi setelah itu juga Rasulullah masih menjalankan amanah. Masih berjalan itu Bapak Ibu. 10 tahun lagi itu masih. Nah, di sini dapat kita jadikan bekal. Para sahabat yang melewati ini, coba dibayangkan, di antara yang disebutkan tadi yang 6 itu, ada satu sepertinya yang terlewatkan itu. Sebentar, saya kembalikan lagi. Keimanan kepada hari akhirat. Yang kelima, Al-Quran, Al-Bisarah bin Najah, ini yang keenam. Kelima itu Al-Quran. Yang keempat, Al-Imanu bil Akhirah. Ini sudah menjadi karakter para sahabat nanti. Bapak Ibu masih ingat tidak ketika saya sampaikan kemarin, ketika perkataan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an, ketika dia menjadi gubernur Basrah. Khutbahnya apa? Gubernur Basrah di bekas wilayah Kekaisaran Persia. Khutbah pertama isinya peringatan tentang akhirat, tentang neraka, tentang surga. Jadi itu karena begitu kokohnya ditanamkan kepada mereka itu keimanan terhadap akhirat. Jadi itulah yang menguatkan disebutkan wa huwa mimma kana yuqawwi hadzal syu'ur, dari syu'ur bil mas'uliyah. Jadi eh, keyakinan yang kuat ya terhadap akhirat, bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Maka di antara nasihat ketika seseorang sahabat seperti Uqbah bin Ghazwan itu diangkat sebagai gubernur di Basrah, dia disuruh memberikan sambutan di depan masyarakatnya. Dia justru materi pertama kali yang disampaikan adalah peringatan tentang pertanggungjawaban di akhirat, adanya neraka dan surga. Dan dia mengatakan bahwa jabatan kekuasaan yang dia emban sama sekali tidak mempengaruhi dirinya, bahwa dia nanti merasa sombong, dia akan berlaku zalim, tidak. Makanya dikatakan dia melindungi dirinya dengan memohon kepada Allah di hadapan masyarakatnya. Wa inni a'udzubillah.
dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah an aku nafi nafsi aziman wa indallahi saghiran, dari merasa besar ketika aku memandang diriku sendiri ini, padahal menurut pandangan Allah kecil. Dengan apa yang mereka pandang sebagai kebesaran, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan wewenang, apa semuanya. Nah, coba bayangkan kalau pejabat seperti itu. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk bab tentang awamilus sabr was sabar. Ini bab yang unik, ini pengantar karena isinya bukan peristiwa tetapi sebuah perspektif yang disiapkan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri untuk kita membaca peristiwa-peristiwa berikutnya. Karena bukan bukan kelihatan tambah ringan nanti. Peristiwa-peristiwa berikutnya adalah lebih berat dari sebelumnya. Nah, jadi di tengah-tengah nanti kita merasa maju, berkembang begitu. Kan begitu. Dari jumlah pengikut Rasulullah nanti terlihat bertambah. Tetapi di balik merasa bertambah, pendukung bertambah, di sini begitu ya. Di situ tetap ada pelajaran. Ada peristiwa-peristiwa besar yang begitu berat dan dahsyat. Tetapi itu semuanya nanti dapat dilewati bersama-sama oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin di generasi pertama umat ini, yang itu akan selalu menjadi pelajaran bagi kita. Mengatakan Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini kembali ke kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qauli hadza. Oke, saya cukupkan. Monggo Mas Fari. Terima kasih banyak Ustadz Arif atas kajiannya pada siang hari ini. Ini tema yang cukup menarik. Mungkin saya mau izin Ustadz kalau misalnya ada satu dua orang yang ingin bertanya Ustadz. Oh, iya, iya tidak Ah, apa-apa, tidak apa, masih ada iya, waktu. iya. Monggo mungkin dari Ibu dan Bapak ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, saya boleh. Oh, Oleh siap. Bu Dia. Ya. Dari Bu Dia. Ustadz Arif Ihmatunubun atas pemaparannya. Mungkin satu pertanyaan waktu Ustadz tadi menyampaikan di awal, tuntunan Tarsis menyampaikan bahwa adab doa kita harus yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Ya. Apakah apa syarat-syaratnya agar kita yakin? Karena selama ini yang saya dengar atau bila kita berdoa, kita antara yakin tapi juga kita merasa tidak yakin atau tidak kita merasa kita kurang sehingga kita benar-benar memohon agar Allah mengabulkan. Hanya karena yakin tuh kadang-kadang kita nggak bisa memastikan apakah itu yakin itu karena aku merasa baik gitu. Jadi apakah perbedaannya dengan yakin itu tapi kita tetap tawaduk, kita yakin bahwa kita tidak merasa baik atau di mata Allah tuh kita tidak ada apa-apanya, namun tanpa pertolongan beliau kita juga tidak akan mendapatkan kebaikan atau apa yang kita harapkan mungkin tidak bisa terkabul. Ya, teman. Mungkin itu aja. Oh, nggih. Bu Dia, nggih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, eh, dalam konteks khauf dan roja itu, begini, kalau melihat amal kita, dari apa yang diberikan oleh Allah, kita selalu harus bersyukur dengan melihatnya itu sebagai sesuatu yang banyak. Tetapi ketika kita mempersembahkan ke hadapan Allah, kita harus merasa bahwa itu masih kurang. Ini ditujukan memang untuk agar kita terhindar dari kesombongan diri kita. Karena ujian itu memang sudah ditanam pada diri kita. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga dari apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memandangnya itu besar, apapun itu. Tetapi dalam waktu bersamaan, semua yang kita perbuat karena Allah itu harus kita melihatnya selalu kurang. Ini belum ada apa-apanya, ya Allah, ini belum harus selalu kurang. Itu untuk menghindari ujian yang ada di dalam diri kita, karena muncul rasa sombong, rasa takabur, kemudian rasa puas. Nah, jadi konteksnya kadang-kadang menggambarkannya itu sangat kompleks karena bersamaan. Jadi itulah kenapa kita diberi
misalnya diajarkan mengharapkan surga Allah. Ya karena memang Allah perintahkan. Karena Allah jadinya. Lalu kenapa kita meminta terhindar dari neraka? Karena Allah perintahkan. Jadi bukan karena kita, karena itu Allah, karena Allah perintahkan. Dan ini eh, memberikan gambaran ke kita, bahkan di kita ini melindungi diri kita dari ujian yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah, kita yakin Allah akan kabulkan. Tetapi dalam waktu bersamaan, kita juga harus sadar diri bahwa apa yang kita persembahkan kepada Allah belumlah cukup, belum ada apa-apanya. Tetapi apa yang telah Allah beri begitu banyak, meskipun kita jangan melihatnya terlalu ramai. Tetapi sekecil apapun, itu adalah karunia Allah. Jadi bisa dibayangkan kalau memang segala sesuatunya ini adalah milik Allah, kan semata-mata perkenan Allah. Sehingga puncaknya tuh begini, sejatinya hanya Allah lah yang dapat menolong kita. Hanya Allah lah yang dapat menenangkan kita. Hanya Allah lah yang. Nah, ini. Karena semuanya milik Allah. Semuanya karena perkenan Allah. Nanti ini ada eh, eh, bab dengan bagusnya memang dengan kisah nanti. Kita eh, ada beberapa kejadian-kejadian yang itu menjadi pelajaran bagi kita di dalam memahami tuntunan Allah ini. Insya Allah. Mengatakan Budia yang dapat saya sampaikan. Oh, sip. Terima kasih banyak Ustadz Arif. Nampaknya sudah tidak ada lagi Ustaz. Kalaupun ada mungkin izin untuk dilanjutkan di pekan selanjutnya Ustaz. Jika ada yang ingin bertanya. Iya, iya. Hmm. Oke, Ya, insya Allah. Oke. Jadi siap Ustaz. Bapak Ibu, kita juga apa? Di sini saling mendoakan ya. Tadi saya menyampaikan itu qadarullah, kita baru memasuki tahun baru di kalender Hijriah kita. Jadi kita ada di tahun baru ini masih di paruh pertama di bulan Muharram, masih tanggal belasan ini. Ini sebuah nikmat Allah menjadi kesadaran bagi kita dan kita juga selalu apa menjalani hijrah. Hijrah itu maknanya menuju sesuatu yang lebih baik di antara makna yang saya sampaikan dalam kesempatan nanti ya atau yang sudah saya sampaikan ini tadi pagi. Jadi ketika bicara tentang hijrah itu pelajarannya itu ya kenapa setelah 7 tahun Rasulullah SAW wafat, akhirnya Umar bin Khattab itu mencari penanda kalendernya itu peristiwa apa, kenapa para sahabat memutuskan peristiwa hijrah, dan di antara ya karena Rasulullah sendiri menjelaskan, kalau di detil-detilnya akhirnya kan kelihatan tuh. Rasulullah tetap bersabda begini coba, setelah Fatu Makkah, la hijrata ba'dal fatih. Tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan ini. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah tidak ada hijrah itu adalah meninggalkan Makkah menuju Madinah, tidak ada. Karena Rasulullah masih pakai pengecualian illa jihadun waniyah, kecuali jihad dan niat-niat baik masih selalu ada. Kemudian disebutkan Rasulullah di kesempatan yang lain Rasulullah bersabda begini, la tangqati'ul hijratu hatta tangqati'at taubah wa la tangqati'ut taubatu hatta tatula syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus amaliyah hijrah itu sampai pintu taubat itu tertutup. Sedangkan pintu taubat tidak akan tertutup sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Dan Rasulullah SAW dalam lain kesempatan hadis sahih, al-muhajiru man hajara ma'anallah. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka selalu kita menuju dari sesuatu, kalau kita sudah baik, maka menuju sesuatu yang lebih baik itu adalah bagian dari perjalanan hijrah. Dan karena itu di setting tahunan, maka waktu kita monefnya itu monitoring dan evaluasinya ya per tahun juga. Setidaknya itu, setidaknya. Maka ini jadi momentum kebersamaan yang saya titipkan sebelum kita memasuki peristiwa Bai'ah Aqobah yang pertama dan yang kedua. Nanti setelah itu peristiwa hijrah dari sisi urutan. Meskipun hijrah sudah pernah kita bahas loh, Mas Fahri. Sudah pernah kita Iya betul bahas. Ustaz. Nah,
Nanti ketika digabung dengan literatur pembahasan literatur tafsir, maka itu banyak tersingkap rahasia-rahasia apa pelajaran-pelajarannya. Selama ini kan kita sedang bekerja keras menyelesaikan ini kronologi secara kronologi sehingga 23 tahun Rasulullah SAW itu terasa padat sekali pelajarannya itu. Jangan bisa bayangkan itu. Sehari-hari adalah mendidik, sehari-hari adalah mengajar, sehari-hari adalah berdakwah, sehari-hari adalah berjuang, sehari-hari begitu semua isinya itu Mas Fari. Nah, dan kita itu kita kaji bersama. Insya Allah. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku lu kali hada astaghfirullahaladzim li wa lakum nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Arif. Wah, alhamdulillah ini ada yang dari Sumbar juga Ustadz. Oh Apa ada. namanya ikut pengajian pada hari ini. Siapa dari Eh, Sumbar itu siapa? ini siapa ini? Saya juga kurang Tadi tahu. Ustadz. Oh, Oh, RM M Budian, Bujuang. Budian. Rumah makan. oh ya ya. Oh, kado lama. Oh, ini mungkin dari Ngerti ngerti LPI saya. ini Ustadz. Ya, Eh, nggak apa-apa. ini Alhamdulillah. ketahuan ini. Perlu Alhamdulillah. disebut Alhamdulillah. namanya nggak Ustadz? Nggak usah, nggak usah. Insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa ini. Aduh. Nah. Ya, Insya Allah. terima kasih banyak Ustadz Arif. Jadi insya Allah 2 pekan lagi Ustadz. Sebentar itu tanggal berapa ya? Tanggal 12 Ustadz. Oh 12. Oh bisa, bisa. Kalau Iya. tanggal 5 saya tidak bisa lupa. Oh Ya iya, tanggal siap, 12 siap. insya Allah bisa. Siap Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Arif dan juga Ibu Bapak sekalian. Marilah kita tutup dengan baca lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Ustaz. Ustadz Ya, Arif. fi amanillah semuanya ya Allah menjalani Terima musim kasih, musim Ustaz. panas yang luar biasa Ustadz Alda. Saya Ya, tadi siap, pagi Ustaz. ketemu Ustadz Niki tadi. Bersama-sama nguji. Wah, Lupa ya, saya Ustaz PTM. mau cerita. Alhamdulillah. Mau cerita Ustadz ada anak buah baru. Saya lupa saya. Ada tambahan Siap, pasukan Ustaz. ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah. doanya, Ustaz. Musim panas gak apa-apa tuh Ustadz. Anak-anak nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak apa-apa, Ustaz. Ya, nangis-nangis biasa. Tadi malam sempat nggak bisa tidur, Sumuk tapi ya. ya biasa sih. Iya, dan nggak berani kipas angin, kan? Iya iya iya. Kipas angin salah nanti di oh ya begitu ya. Panasnya Betul, seperti Ustaz. itu ya Allah. Oke. Iya, Saya betul. mohon izin nggih, ngapunten Bapak Ibu Iya, semuanya. Iya, Nggih. iya. Ustaz. Tuhan izin Mari juga. Ustaz. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin tutup nih. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.